pertama, menarik perhatian penulis. Nah, kenapa sih harus yang menarik perhatian penulis? Karena topik yang menarik bagi penulis dapat memotivasi penulis itu sendiri ya dalam berusaha mencari data yang berguna untuk membahas masalah apa sih yang dihadapi penulis dan juga bila tanpa ada minat dari penulis itu sendiri, pembahasan dalam sebuah karya tulis ilmiah itu tidak akan mendalam dan juga tidak akan tuntas. Sehingga ya penulis dapat kehilangan kemampuan dan juga gairahnya dalam mengembangkan gagasannya. Yang kedua ada diketahui dan dikuasai oleh penulis. Nah, topik ini juga harus diketahui dan dikuasai oleh penulis. Kenapa? Karena tanpa penguasaan dari penulis, usaha untuk menyusun karya ilmiah itu ya menjadi beban tersendiri gitu bagi penulis ya karena penulis penulis itu masih harus mempelajari teori ataupun penelitian mengenai topik yang akan dibahas dan dengan demikian ya penulis malah kehilangan banyak waktu hanya dalam hal mempersiapkan diri untuk penguasaan materi. Oleh karena itu, topik itu harus dikuasai oleh penulis ya sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiahnya dikuasai oleh penulis. Yang ketiga, yaitu harus cukup sempit dan terbatas. Nah, topik yang terlalu luas akan menyulitkan penulis karena ya harus mempersiapkan pengetahuan dan wawasan yang luas juga tentang topik yang akan dibahas tersebut. Jika tidak, tulisan yang dihasilkan yang menjadi tidak dalam dan juga tidak tuntas. Nah, topik yang terlalu sempit juga harus dihindari karena penulis bakal membahas topik tersebut secara berulang-ulang. Lalu yang keempat, yang terakhir, ya sebaiknya tidak terlalu baru, teknis, atau juga kontroversial. Nah, kenapa tidak terlalu baru? Karena topik yang terlalu baru akan menyulitkan seorang penulis, karena kelangkaan pustaka penunjang atau kekurangan data lapangan karena topik tersebut, masih baru gitu. Dan juga tulisan tidak bersifat terlalu teknis. Ya, maksudnya di sini jangan sampai penulis tidak menguasai istilah-istilah yang digunakan dalam tulisannya gitu. Lalu, topik itu jangan terlalu kontroversial gitu. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai seorang penulis itu terjebak dalam polemik yang berkepanjangan tanpa adanya kemampuan dalam diri penulis tersebut untuk mempertahankan diri atau membuktikan, kebenaran pendapatnya. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada berlanjut ke tujuan ya. Nah, apa tujuan itu? Nah, tujuan itu adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Nah, tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan si topiknya itu sendiri. Nah, tujuan penulisan itu ada dua, sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis berdasarkan topik yang telah dipilih dan juga maksud si penulis itu sendiri dalam menguraikan topik bahasan. Jadi tujuan yang dimaksudkan itu bukan tujuan dari topik tapi tujuan pribadi si penulis. Oleh karenanya dalam merumuskan tujuan penulisan, penulis juga harus mempertimbangkan kepada siapa tulisan tersebut ditujukan dan juga siapa pembacanya gitu. Nah, baik, selanjutnya ada pemateri kedua yaitu Sofia. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tema. Tema itu apa sih? Tema itu merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Setiap tulisan pasti mempunyai sebuah tema kan? Karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat nantinya. Tema juga merupakan salah satu hal yang paling utama dalam dilihat oleh para pembaca. Karena jika temanya menarik juga, maka akan memberikan nilai lebih pada tulisan tersebut. Dan juga tema merupakan topik yang sudah bertujuan. Sederhananya topik adalah tema yang sudah diberikan kata operasional. Contohnya kayak misalnya kita memiliki topik ya, ngomongin tentang material mesin, kita bisa menggunakan temanya perawatan material mesin atau pemilihan material mesin. Atau bisa kalau misalnya kita mempunyai topik yang minyak goreng, kita bisa menggunakan temanya pembuatan minyak goreng. Next. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan kalimat tema yaitu yang pertama harus berupa kalimat hasil perumusan topik dan tujuan yang tadi yang sudah dibuat. Yang kedua dapat berupa kalimat tunggal atau majemuk bertingkat yang berarti tidak boleh berupa kalimat majemuk setara. Yang ketiga harus bergagasan sentra yang artinya yaitu gagasan pokok atau gagasan utama. Yang keempat tidak mengandung kata negasi dan kata relatif seperti beberapa hanya agak. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul. Judul itu apa sih? Judul itu adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul juga merupakan
identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis. Judul pada laporan ilmiah itu harus dibuat singkat dan padat, tentunya juga menarik si pembaca tadi, serta menggambarkan garis besar inti pembahasan. Judul juga tidak harus sama dengan topik, maka kalau misalnya topik sekaligus menjadi judul, biasanya karangan itu nanti akan jadi bersifat umum dan ruang lingkupnya bakal jadi luas banget gitu. Judul itu alangkah baiknya dibuat setelah selesai menggarap tema, sehingga bisa terjamin bahwa judul itu cocok dengan temanya. Tentunya sebuah judul yang baik pasti akan menarik perhatian pembaca kan, dan akan cocok dengan temanya. Fungsi judul seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama yaitu merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, fungsinya untuk menjelaskan diri dan menarik perhatian sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. Yang ketiga, merupakan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang terakhir tentunya relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud, masalah, dan tujuan. Next. Cara-cara judul yang baik itu ada 5. Yang pertama asli, yang berarti tidak menggunakan judul yang sudah ada dan sudah dipakai sebelumnya. Yang kedua singkat, dalam artian tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak boleh lebih dari 5 kata. Yang ketiga provokatif, yaitu harus menarik perhatian sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa keingintahuan dari tiap pembaca terhadap isi laporan tersebut. Yang keempat, relevan dengan topik, yaitu harus mempunyai ikatan dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema yang sedang dibahas tersebut. Yang kelima, mencakup seluruh isi tulisan. Next. Judul terbagi menjadi 2, yaitu judul langsung dan judul tidak langsung. Judul langsung itu judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita tuh tampak jelas gitu, jadi langsung kelihatan ada hubungannya dengan apa yang sedang dibahas. Kalau judul tidak langsung tuh judul yang hubungannya dengan bagian utama berita tuh nggak kelihatan gitu, jadi tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau beritanya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada pemaparan dari pemateri ketiga yaitu Adila Rahmawati Pradana. Dipersilakan untuk Adila. Baik, sebelumnya apa suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, baik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan materi. Di sini saya Adila Rahmawati Pradana sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai kerangka karangan. Kerangka karangan atau rencana kerja merupakan garis besar suatu karangan yang dibuat untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan, menjadikan suatu karangan lebih sistematis, dan menghindari duplikasi pembahasan topik. Adapun 4 syarat kerangka karangan yang baik, yang pertama tesis harus jelas. Ketika suatu tesis telah jelas, kedepannya nanti pasti akan memudahkan pula pada saat proses penulisan karya ilmiah, karena telah terpikirkan dan terstruktur dengan baik dan matang. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Ketika gagasan-gagasan telah teruraikan secara tuntas, rangkaian antara gagasannya pun nantinya akan tersusun dengan baik, sehingga nantinya akan memudahkan penulis pada saat proses pengerjaan laporan ilmiah. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Dengan terstrukturnya suatu pokok-pokok dalam kerangka karangan, nantinya pembaca akan lebih mudah pada saat menarik kesimpulan. Maka dari itu, tersusunnya kerangka karangan yang logis inilah pada akhirnya penulis akan mencapai tujuan dengan baik. Dan yang terakhir, setiap unit harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Hal ini merupakan hal yang krusial dalam penyusunan kerangka karangan karena suatu karangan jelas harus bersifat sejajar dan paralel. Seperti yang terpampang dalam PowerPoint, inilah langkah-langkah menyusun sebuah kerangka karangan. Bisa dibaca oleh teman-teman, pada poin ketiga terdapat langkah evaluasi gagasan. Evaluasi gagasan di sini dapat dilakukan dan diidentifikasi dengan pengecekan kembali apakah gagasan memiliki
relevan dengan tesis, apakah terdapat duplikasi topik, dan lain sebagainya. Terlihat pula dalam poin keempat bahwa ternyata terjadi pengulangan di langkah kedua dan ketiga. Hal ini terjadi dikarenakan proses pengecekan kembali terkait gagasan pada saat penyusunan kerangka karangan merupakan hal yang sangat penting, sehingga dapat ditarik benang merah bahwasannya proses dalam penyusunan kerangka karangan ini tidak bersifat linear, melainkan bersifat spiral. Oke, selanjutnya, terdapat jenis kerangka karangan. Jenis kerangka karangan dibagi menjadi dua, ada yang berdasarkan perincian dan ada yang berdasarkan perumusan. Untuk kerangka karangan berdasarkan perincian, terdapat kerangka karangan yang formal dan informal, sedangkan yang berdasarkan perumusan terdapat 3 jenis kerangka karangan, yakni kerangka karangan topik, kerangka karangan kalimat, dan kerangka karangan paragraf. Adapun cara perumusan kerangka karangan. Cara perumusan kerangka karangan yang secara langsung isinya berupa sistematika suatu laporan, baik berupa kerangka organisasi makalah, kerangka organisasi laporan teknis, maupun kerangka organisasi laporan penelitian. Poin-poin sistematika tersebut seperti pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan penelitian, cara memperoleh data, deskripsi masalah, pembahasan masalah, simpulan dan saran, dan lain sebagainya. Untuk cara perumusan kerangka karangan yang melalui tahapan biasanya isinya merupakan tahapan pengumpulan gagasan, pengoreksian penyempurnaan gagasan, pengelompokan gagasan, dan yang terakhir penyusunan gagasan. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Baiklah, sesi penyampaian materi baru saja usai kita simak. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Adapun ketentuan sesi tanya-jawab kali ini, moderator membatasi hanya 4-5 pertanyaan saja. Selanjutnya pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu, dan nanti akan kami jawab setelah semua pertanyaan terkumpul. Kepada para teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau menanggapi sekalian untuk silakan untuk memanfaatkan fitur raise hand yang ada di layar Google Meet ini, dan kepada para peserta yang dipilih untuk bertanya, silakan menghidupkan fitur mikrofon atau unmute. Baik, dipersilakan. Baik, di layar saya yang pertama ada Ariana. Baik, dipersilakan untuk Ariana. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya, kenapa penyusunan kerangka karangan itu prosesnya bersifat linear, tidak bersifat linear, tapi malah bersifat spiral? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Muhammad Fadil. Ya, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah apa saja sih manfaat dari penyusunan sebuah kerangka karangan? Terima kasih. Baik, akan kami tampung. Selanjutnya ada Devina Luciana. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan antara judul dengan topik? Terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah. Nah, selanjutnya ada Muhammad Ardi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, kan di dalam laporan ilmiah itu ada judul. Nah, mengapa judul begitu penting dalam proses penulisan laporan ilmiah tersebut? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Nadia Friska. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari kerangka karangan kalimat dengan kerangka karangan topik? Terima kasih. Baik, moderator, apa sudah pertanyaannya? Pertanyaan sudah terkumpul, sudah 5. Baik, silakan. Ada yang ingin jawab?
Baik, mungkin saya jawab terlebih dahulu ya pertanyaan tadi yang dari Ariana. Sebelumnya izin mengkonfirmasi ulang pertanyaannya, apa tadi tuh, mengapa penyusunan kerangka karangan prosesnya tidak bersifat linear melainkan spiral? Apa seperti itu pertanyaannya? Iya, benar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ariana. Artinya, proses tersebut terjadi berulang kali dengan penyempurnaan dan perubahan. Hal ini tentunya mengingatkan lagi bahwa kesannya penyusunan karangan tuh nggak bersifat kaku, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Pada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun karangan-karangan terdapat pengulangan langkah kedua dan ketiga, yang mana merupakan inventarisasi gagasan dan evaluasi gagasan secara berulang sehingga sesuai dengan tesis atau kalimat tema. Dari pengulangan-pengulangan inilah maka dari itu proses penyusunan kerangka karangan dikatakan bersifat spiral yang berputar selama penulisan laporan ilmiah, bukanlah bersifat linear. Menurut saya seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Adila. Baik, terima kasih Ariana. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman ada yang ingin menjawab lagi? Sofian Baik, dan ya, saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Devina. Mohon konfirmasi ada pertanyaannya mengenai perbedaan topik dan judul ya. Ya, benar. Oke, saya mencoba menjawab. Nah, apa sih bedanya topik sama judul itu? Topik itu sebetulnya adalah gambaran umum, sedangkan judul itu gambaran spesifik dan juga detail gitu. Jadi satu topik itu boleh digunakan bersamaan dan dibagi menjadi beberapa judul, sedangkan tiap karya ilmiah dengan topik yang sama harus memiliki judul yang berbeda. Nah, topik itu sifatnya lebih umum dan jangkauannya itu lebih luas gitu, sedangkan judul sifatnya lebih spesifik karena mencerminkan si isi karya ilmiah itu. Jadi topik itu pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan judul itu perinciannya gitu atau penjabaran lebih detail dari topik. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Naya yang izin konfirmasi yang perbedaan dari kerangka karangan kalimat sama topik ya, Nay? Iya, betul. Kerangka kalimat itu ialah kerangka yang karangan yang disusun dalam bentuk kalimat-kalimat lengkap yang menjabarkan ide-ide pokok karangan dan juga lebih bersifat keresmi gitu. Jadi berupa kalimat lengkap. Sedangkan kerangka topik itu yang kerangka karangan yang dituangkan dalam bentuk frasa dan klausa sehingga tampak lebih simpel praktis. Tapi biasanya penyusunan kerangka karangan tuh lebih banyak menggunakan kerangka topik. Udah jelas, Nay? Jelas, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin untuk tadi pertanyaan dari Muhammad Fadil ya. Sebelumnya mau konfirmasi ulang mengenai pertanyaannya, apakah sudah benar atau tidak? Pertanyaannya itu apa saja manfaat dari menyusun kerangka karangan? Seperti itu? Iya, betul. Oke, di sini aku mau jawab ya pertanyaan dari Muhammad Fadil. Terdapat 7 manfaat dalam menyusun kerangka karangan. Yang pertama tuh untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, mempermudah pembahasan tulisan. Yang ketiga, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Yang keempat, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih atau bisa disebut duplikasi topik. Yang kelima itu memudahkan penulis mencari materi tambahan. Yang keenam, menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan lebih terarah. Dan yang terakhir, memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Seperti itu. Apa terjawab pertanyaannya? Sangat terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Muhammad Fadil. Buat pertanyaan terakhir, saya izin menjawab buat yang Ardi. Izin konfirmasi yang judul begitu penting ya, Ardi? Mengapa judul begitu penting dalam proses penulisan? Karena judul itu dianggap sebagai pintu informasi paling awal, ringkas, dan mewakili isi tulisan yang dijelaskan. Jadi dengan orang-orang membaca judul saja tuh orang langsung mengetahui seluruh isi cerita. Jadi harus diperhatikan sangat jelas dalam pembuatan judul karena
mewakili isi tulisan tersebut. Sudah terjawab, Ardi? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Apakah bisa kita tutup atau bagaimana Ibu Mutia? Bu? Ya, silakan tutup. Oh, baik. Alhamdulillah kita setelah berada di penghujung acara yaitu sesi penutup. Kepada yang terhormat Ibu Mutia Gambar Kuris serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan presentasi kita hari ini. Saya selaku moderator minta maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 8 yang sudah presentasi hari ini. Sebelum dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, untuk kelompok 8, Ibu sangat apresiasi ya yang telah presentasinya udah mendekati sempurna ya. Untuk pematerinya juga sudah cukup jelas. Adila, Sofia, sama Fatan sudah menggunakan bahasa sendiri ya. Apalagi Adila suaranya sangat bagus ya untuk logatnya. Sangat ciri khas gitu ya, sangat jelas ya. Nah, yang kepingin Ibu tuh seperti ini, kalau kalian sudah presentasi itu sudah siap dari segi materi ya, pertanyaan. Nah, tadi Ibu lihat PPT-nya juga sudah cukup bagus ya, singkat, padat dan jelas. Terus pematerinya sudah menggunakan bahasa sendiri ya, tidak terus-terusan membaca, terus pertanyaannya sudah cukup bagus ya. Maka dari itu kelihatan kalau kalian itu memahami materi sama tidak. Kalau memahami materi pasti jawabannya bagus gitu, nyambung. Tetapi kalau kalian tidak memahami materi, nanti pertanyaannya berbelit-belit dan tidak ada intisarinya. Nah, di kelompok 8 ini Ibu nilai sudah cukup bagus ya. Sudah memahami materi. Terus sekarang Ibu akan menilai tentang makalahnya. Bentar ya, Ibu lihat dulu. Jangan berisik ya, Mami lagi ngajar. Iya, jangan berisik. Nah, dari segi makalah, covernya itu masih ada yang salah ya. Kenapa salah? Harusnya kelompok 8 pertama itu judul, setelah judul baru makalah ya. Tidak usah makalah perencanaan, tidak usah kayak gitu, langsung saja penulisan laporan ilmiah misalnya kayak gitu. Terus di bawahnya baru makalah ya. Terus kata pengantarnya sudah bagus ya. Titik komanya pun sudah bagus, tidak ada yang salah. Latar belakangnya sudah bagus ya. Titik komanya, tetapi di bagian paragraf ke-6. Nah, ke-6 sama ke-7 Anda menggunakan kata sambung seperti dengan ya, dan, terus tetapi, sehingga itu tidak boleh awal kalimat. Ibu sudah katakan ya, kelompok 8 ini masih menggunakan konjungsi di awal. Terus rumusan masalah. Rumusan masalahnya sudah benar. Tujuannya Ibu sudah katakan kalau kalian membuat tujuan masalah, akhir kalimatnya itu menggunakan tanda titik koma. Ya, baru keduanya akhir kalimatnya tanda titik. Ya. Terus pembahasan atau teorinya sudah benar. Sekarang penutup. Penutup itu benar ya di poin-poin, tetapi sebelum Anda menjawab di poin-poin, Anda menggunakan dulu bahasa sendiri, pembukaan. Ya, kesimpulan yang kami dapatkan tentang penulisan laporan ilmiah adalah baru
kalian jawab, jangan langsung dijawab, tetapi tidak ada bahasa pembukaannya gitu ya. Terus daftar pustakanya sudah benar ya. Mungkin segitu untuk penilaian makalahnya ya, masih menggunakan konjungsi di awal kalimat ya. Kalian mau membuat apapun tidak boleh menggunakan konjungsi di awal kalimat ya. EYD-nya sudah mulai benar. Nah, Anda pertahankan ya, harus mengetahui penggunaan tentang EYD atau EBI. Jadi pada saat Anda nanti semester akhir membuat laporan ilmiah sudah tahu bagaimana menggunakan huruf kapital yang baik, titik koma yang baik, sudah tahu ya, sudah ada di dalam kepala ya. Ya, kalau untuk presentasi Ibu nilai 1 sampai 10, Ibu nilai 9 ya kalau presentasinya. Makalahnya Ibu nilai 1 sampai 10, Ibu nilai 8 ya, karena masih ada kesalahan sedikit ya, tinggal diperbaiki aja sedikit-sedikit ya, EYD-nya sudah mulai benar ya. Oke, segitu mungkin penilaian dari Ibu untuk kelompok 8. Sekarang Ibu akan evaluasi ya sedikit tentang materi, topik, tema, dan judul. Jadi sebelum kalian membuat judul itu harus ada tahap-tahapan dulu ya. Tahapan pertama Anda membuat topik, setelah topik baru tema, setelah tema baru ke judul. Nah, jangan lupa kalian membuat kerangka karangan dulu supaya tertata dan tidak lupa apa yang ingin kalian teliti ya. Misalnya nih, pertama Anda mencari judul dulu. Judul itu kalian mengajukan kepada dosen pembimbing itu 3, jangan 1. Kalau kalian 1 ditolak, tidak ada cadangan, membuang waktu. Karena tidak ada setiap saat dosen pembimbing, karena mempunyai kesibukan masing-masing. Maka dari itu kalian harus mengajukan 3 ya. Bagus-bagus 5. Jadi kalau ada yang ditolak pasti ada cadangan. Ya, setelah membuat judul, Anda membuat identifikasi masalah. Apa sih masalah yang Anda temukan atau apa sih yang Anda ingin teliti dari judul yang Anda punya? Setelah identifikasi masalah kan sudah punya nih. Terus kalian mencari sumber datanya. Karena informatif ini banyak ya datanya, kalian pilih mau data di mana ya. Misalnya jurusan Ibu linguistik ya, bahasa. Bisa Ibu mengambil sumber data dari koran ya, terus dari berita, dari iklan di televisi, dari novel atau dari cerpen. Banyak ya medianya. Nah, kalian pun pilih memadai atau tidak sumber datanya. Misalnya Anda mencari 30 misalnya datanya atau 25 paling banyak. Nah, Anda cari dulu. Kalau memadai baru Anda cari ke buku teori. Ya. Terus mencari buku teori memadai atau tidak. Kalau memadai silakan Anda teruskan ya. Biasanya kalau Anda membuat skripsi itu paling pertama itu menganalisis, karena paling sulit di dalam penulisan laporan ilmiah itu bagian analisis data. Setelah analisis data baru kalian mengerjakan bab 1 atau pendahuluan ya. Maka dari itu, dari semester awal kalian banyak membaca. Kenapa harus banyak membaca? Karena di latar belakang itu banyak menggunakan bahasa kalian. Jadi, apa sih yang kalian tangkap? Ya, apa sih kalian mendapatkan penelitian gitu. Nah, kalian uraikan di latar belakang dari hal terbesar menjadi hal terkecil. Seperti itu ya. Jadi, kalian harus banyak membaca. Ya, setelah analisis baru ke bab 1. Nah, yang terakhir itu ke bab 2 bagian teori, karena paling gampang hanya menerapkan saja. Ya, ada kutipan langsung dan tidak langsung, divariasikan oleh Anda. Kalau Anda membuat sendiri penelitian, dijamin nanti pada saat sidang pertanyaan sesulit apapun bisa menjawab, karena Anda sendiri yang tahu kelebihan, kelemahan ya penelitian Anda.
gitu. Jadi Ibu harap kalian harus banyak membaca penelitian terdahulu, paling lama 3 tahun atau 2 tahun. Nah, biasanya di saran ada, di saran itu. Misalnya di saran sudah meneliti A, misalnya yang B belum, kalian bisa meneliti yang B-nya gitu di bagian sarannya. Ya. Terus setelah kalian membuat kerangka karangan supaya jelas gitu. Terus Ibu akan menjelaskan tentang topik ya, syarat-syarat membuat topik. Pertama, harus menarik perhatian penulis tentu ya. Anda itu harus tertarik dulu. Kan di jurusan Anda banyak ya informatik yang Anda tertarik dari mata kuliah, misalnya dari semester 1 sampai akhir. Anda tertarik di bagian mananya ya, karena sangat luas supaya spesifik lagi gitu. Terus yang kedua, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Tentu saja ya harus dikuasai oleh Anda. Kalau tidak dikuasai nanti pada saat sidang kalang kabut, nggak bisa menjawab. Ya, karena Anda itu menghadap dengan dosen-dosen, bukan teman Anda. Ya, pasti dosen-dosen sangat kritis pertanyaannya. Terus di sini ketiga, harus cukup sempit dan terbatas. Ya, benar, harus cukup sempit dan terbatas. Maka dari itu, di Indonesia kan sangat banyak ya jurusan kuliah. Ada linguistik, ada kimia, ada informatika, ada kedokteran ya. Nah, maka dari itu sesuai dengan jurusan kalian. Kalian tentang informatika, otomatis kalian di situ batasnya. Tidak boleh kalian misalnya menganalisis linguistik jurusan Ibu karena bukan ranahnya gitu. Jadi dibatasin ya. Terus yang terakhir, sebaiknya tidak terlalu baru. Nah, dalam arti tidak terlalu baru itu kalian harus mencari penelitian terdahulu, karena kalian tuh membuat skripsi ya, penulisan laporan ilmiah awal pasti otomatis harus ada penelitian terdahulu. Kalau misalnya baru, kalian nanti sulit ya di awal, kecuali kalau misalnya baru itu kalian misalnya S3 kan harus emang benar-benar baru ya, dari segi teorinya, dari segi analisis harus benar-benar baru. Tetapi kalau Anda pemula harus ada penelitian terdahulunya, begitu. Ya. Terus di sini ada tesis. Tesis di sini itu sama dengan tema ya, hanya penyebutannya yang berbeda ya. Pertama ini harus berupa kalimat hasil perumusan topik. Nah, betul ya. Jadi harus topik dulu. Misalnya topik Anda informatika. Nah, informatika kan sangat banyak ya bagian mananya. Nah, baru Anda diperluas. Anda itu bagian mananya informatika. Seperti misalnya Ibu ya, Ibu jurusan linguistik atau bahasa ya. Ibu mengambil bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu banyak kan pilihannya. Ada kalimat majemuk, struktur kalimat, terus ada diksi, ada kategori kata. Nah, Ibu tuh mau menganalisis bagian mana supaya lebih sempit lagi ya. Ibu tuh misalnya milih kategori kata. Nah, kategori kata di dalam bahasa Indonesia itu ada 13 macam. Ada 13 macam ya. Misalnya dipilih, Anda itu mau meneliti mana? Adverbia, nomina, atau adjektiva. Ya, misalnya Ibu memilih adjektiva. Nah, lebih sempit lagi. Nah, si adjektiva itu mau menganalisis di mananya, misalnya di iklan, di televisi, kan banyak ya, bisa di novel, bisa di koran, pilih lagi sama kalian, lebih sempit lagi di mana. Misalnya Ibu pilih di televisi, nah udah dapet kan ya, itu yang tema. Terus bagian keduanya dapat berupa kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Ya, betul ya. Kalian harus tahu kalimat tunggal berarti tidak memiliki konjungsi. Tetapi kalau majemuk sudah memiliki konjungsi. Tapi ingat,
Karena kalau judul jangan terlalu panjang, harus singkat, Anda harus memiliki satu konjungsi saja. Seperti dan, pada, ya, itu boleh, tetapi hanya satu saja. Terus ketiga, tidak boleh berupa kalimat majemuk setara. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam majemuk setara itu banyak konjungsinya. Ada beberapa, ada 2, ada 3. Kan kalau ada 2 jadi judulnya terlalu panjang. Itu harus dihindari, ya. Terus di sini harus memiliki gagasan sentral. Terus terakhir tidak mengandung kata relatif seperti beberapa, ya, hanya, agak. Nah, itu tidak boleh dipakai. Nah, sekarang ke bagian judul, ya. Judul itu berarti sudah komplit, ya. Pertama, mencari kata-kata kunci. Ya, kalian sudah tahu kata kunci jurusan kalian itu apa, ya. Terus yang kedua, mewaspadai kalimat yang pendek. Betul, karena judul itu jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu panjang, ya. Terus di sini ketiga, membaca judul-judul yang pernah dibuat oleh penulis lain. Nah, kenapa harus membaca? Agar menghindari plagiarisme. Jadi tahu, oh, Anda itu misalnya ingin menganalisis B. Coba bagian B ada tidak yang penelitian terdahulu? Kalau misalnya ada, Anda hindari, ya. Terus di sini keempat, membuat tulisan yang lengkap terlebih dahulu tentu, ya. Terus membuat beberapa pilihan judul yang tadi Ibu katakan, ya. Jadi kalian harus membuat beberapa judul, jangan hanya satu judul saja, ya. Seperti contoh nih, misalnya Ibu jurusan bahasa Indonesia, linguistiknya. Misalnya topiknya itu bahasa Indonesia. Terus temanya itu Ibu ingin menganalisis kategori adjektiva, ya. Terus judulnya, nah judulnya itu sudah komplit. Jadi disatukan, ya. Misalnya menganalisis kategori adjektiva di televisi, misalnya di dalam televisi. Nah, itu sudah komplit judulnya. Jadi ada tahap-tahapnya dari topik, tema ke judul. Ya, kalian harus membuat kerangka karangan dulu supaya tertata. Kalau enggak, membuat agenda ditempel di tembok. Jadi tahu, oh, yang harus diperbaiki ini, yang harus dibuat ini. Jadi gampang selesai gitu. Mungkin segitu penjelasan dari Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai topik, tema, dan judul. Silakan. Jadi kalian minggu ini sudah mempunyai judul, ya, sudah membuat judul. Jadi minggu depan Anda melangkah ke kelengkapan awal. Begitu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah mengerti semuanya? Kok diem saja? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Teman-teman kalian maju banyak menanyakan. Ibu nerangin kok tidak ada yang menanyakan. Silakan. Ya, silakan Hilman. Baik Bu, terima kasih. Jadi Bu, misalkan kalau nanti tugas akhir atau skripsi itu bakal ditentuin Bu banyak tulisannya atau banyak lembarnya oleh dosen atau gimana? Atau terserah kita yang kita dapat berapa gitu? Ya, biasanya nanti diarahkan oleh dosen. Banyaknya berapa, terus datanya banyaknya berapa, ditentukan oleh dosen pembimbing biasanya, Hilman. Mungkin Hilman kalau misalnya ingin tahu gambaran, Hilman harus membaca penelitian terdahulu. Biasanya tidak jauh dari itu. Ya, karena ini mungkin diploma, ya, S1 diplomain kalian tuh. Diploma 3, Bu. Oh, diploma. Kalau diploma itu lebih sedikit kayaknya, lebih 30 lembar atau 25 lembar lah.
kalau nggak salah. Tidak setebal skripsi ya. Kalau skripsi kan paling sedikit itu 80 halaman ya. Ada yang 60 gitu. Tergantung kebijakan universitasnya sih. Begitu biasanya diarahkan oleh dosen pembimbing Hilman. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Dari itu kalian kalau mencari dosen pembimbing yang nyaman, jadi bisa berdiskusinya nyaman dengan dosen tersebut ya. Tapi jangan milih yang baik juga ya, yang teliti. Kalau misalnya yang iya-iya, nanti pada saat sidang Anda keteteran, banyak revisi. Lebih baik Anda menderita di awal daripada menderita di akhir. Gitu. Menurut Ibu sih seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian silakan tugas kalian membuat judul ya, supaya nanti pada saat sebelum UAS sudah mengumpulkan penulisan laporan ilmiah ya, karena ini tugas saja, berarti kalian hanya mengumpulkan kelengkapan awal sama kelengkapan inti ya, itu saja. Kalau tidak ada lagi ditanyakan, perkuliahan bahasa Indonesia sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Cabut. Langsung keluar ini. Gila. Sibuk ngurus muda. Kelompok of the match. Weh, Wapda bolos. Bolos si Wapda bolos. Parah, parah bolos. Astagfirullah. Ini udah nggak. Gila, si Naufal di interview sama Deddy Kobuzir gitu. Lihat komedinya mana? Lihat komedinya, pengen lihat. Mantap guys, mantap guys. Alhamdulillah. Udah tamat presentasi. Akhirnya patah, Adila Sophia menamatkan anjing. Adila mantap banget itu penyampaian materinya, rasa seperti Adila suaranya dengerin setahun saja. Bisa dibawain cerita gitu. Jadi ngantuk anjing. Presentasi selanjutnya bakal dapat 100. Nah, Selanjutnya semangat. Hati-hati kelompok selanjutnya. Selanjutnya ya. Ntar makin naik nih. Yang terakhir yang kasihan makin naik. Sob, semangat yang selanjutnya. Ayo. Satu guys. Si Dika tuh. Jam 1 kan? Dika mengerikan.